Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Bang Long Hafiz. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur shortcut yang ada di dalam Photoshop. Jadi shortcut ini memudahkan kita untuk bekerja di dalam Photoshop. Jadi akan saya jelaskan beberapa yang paling sering saya gunakan untuk mempermudah kawan-kawan semuanya. Kita langsung saja ke Photoshop ya. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya shortcut-shortcut itu sudah ada semuanya. Akan muncul ketika kalian mengarahkan kursor kalian di beberapa fitur yang ada, seperti misalnya di sini, nah, hand tool. Jadi untuk hand tool itu kalian tidak perlu mengklik, cukup menekan tombol H saja. Ini saya kembali lagi. Nah, hand tool dalam kurung H, ya kan? Jadi kalau misalnya kursor kalian berada di sini dan kalian ingin menggerakkannya, cukup kalian tekan H. Nah, maka kolom dari hand tool ini akan aktif. Selanjutnya kita ke atas ke move tool. Move tool ini V, ya. Jadi cukup menekan V pada keyboard saja, maka kolom dari move tool ini akan aktif, ya. Nah, seperti ini. Jadi selanjutnya ada rectangular macro tool, ini jarang saya gunakan, itu dengan tombol M. Selanjutnya adalah lasso tool, itu menggunakan L, ya, pindah dia. Selanjutnya adalah quick selection tool, itu adalah W. Nah, kalau crop ini adalah hal yang paling saya ingat karena paling sering saya gunakan. Kalau crop itu kita menekan dengan keyboard C, kalau tidak salah ya. Nah, C. Jadi kalau misalnya kita tekan C, dia otomatis akan mengarahkan ke crop seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah I. Kita langsung saja I. Berikutnya spot healing brush dengan menggunakan J. Brush tool menggunakan B. Kemudian stem menggunakan S. Kemudian history brush tool menggunakan Y, eraser menggunakan E. Ini dia. Nah, ingin mengubahnya tinggal kalian klik kanan saja di sini ya. Selanjutnya adalah paint bucket, ini G. Blur tool itu tidak ada ya di sini ya. Selanjutnya adalah dodge tool, itu menggunakan O. Nah, kemudian pen tool itu menggunakan P. Kemudian horizontal pivot tool ini menggunakan T. Ini untuk menambahkan teks pada layar kita ya. Ini dia seperti ini. Nah, tinggal kalian klik di mana saja pada lokasi kerja kalian, maka akan muncul layar satu ini. Tinggal kalian ketik, nanti akan muncul tulisan. Kalau misalnya terlalu kecil, tinggal kalian besarkan. Dan kalau misalnya ukuran paling maksimal juga masih kurang, tinggal kalian tekan Ctrl plus T. Nah, tinggal kalian besarkan seperti itu. Ini dia, biar nampak ya. Berikutnya adalah apa ini? Path selection tool dengan menggunakan A. Selanjutnya rectangle tool menggunakan U. Ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk membuat kotak, kemudian garis bawah dan lain sebagainya. Kemudian ada shape tool juga, itu menggunakan U ya. Kemudian hand tool tadi menggunakan H. Ini zoom. Kalau zoom tool itu biasanya saya menggunakan Ctrl, kemudian plus yang ada di backspace, di samping backspace. Nih. Nah, oke. Untuk menggerakkan ke kiri dan ke kanan, kalau misalnya kalian menggunakan mouse, cukup kalian gunakan apa sih istilahnya, gulir itu yang ada di tengah, yang seperti guli. Nah, maka akan bergerak. Ini kebetulan punya saya gulirnya itu agak-agak rusak ya, agak-agak error. Nah, tapi dia bisa bergerak nih. Oke. Ini saya gerakkan gulir ke atas. Dia akan ke kanan sebenarnya, cuma karena ini agak-agak gangguan mouse-nya. Oke. Dan kembali lagi saya sarankan untuk menggunakan Photoshop ini, kalian gunakanlah mouse agar lebih enak bekerjanya. Oke. Tadi zoom itu, untuk zoom in itu menggunakan zoom, kemudian plus atau tambah. Kemudian untuk
mundurnya zoom out itu zoom kontrol kemudian minus atau kurang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah zoom tool tadi udah ya. Nah, seperti ini biasalah. Jarang saya gunakan sih kalau misalnya shortcutnya. Saya lebih cenderung menggunakan kursor karena kalau misalnya kita menggunakan mouse itu ya lebih enak menggunakan mouse langsung ya untuk menggerakkan atau memindahkan atau mengaktifkan kolom yang akan kita gunakan. Kecuali beberapa seperti zoom ya dan lain-lain. Selanjutnya adalah di file juga sudah ada. Untuk membuka lembar kerja baru kita menggunakan Ctrl plus N. Oke, kita coba. Nah, ini akan membuka lembar kerja baru. Selanjutnya Ctrl O untuk open. Browse in Bridge menggunakan Alt plus Ctrl plus O, ini jarang saya gunakan. Selanjutnya Open S, Alt plus Shift plus Ctrl O. Selanjutnya Open Recon, ini ya fitur yang biasa digunakan ketika kita ingin melihat apa yang sebelumnya kita buka. Selanjutnya untuk close itu Ctrl plus W, ini jarang saya gunakan juga. Close all itu menggunakan Alt plus Ctrl plus W. Kemudian close and go to bridge juga jarang saya gunakan. Nah, yang paling sering itu adalah save dan save as ini ya. Ctrl S ya seperti biasalah, seperti di Microsoft Word. Kemudian selanjutnya save as itu save plus Ctrl plus S. Kemudian save for web itu Alt plus Shift plus Ctrl plus F. Jadi semuanya bisa kalian lihat di bagian-bagian dalam sini ya. Semuanya sudah terdaftar. Kemudian ada import dan lain-lain. Print ya seperti biasanya Ctrl plus P. Kita lanjut ke bagian edit. Nah, ada undo, ada step forward, ada step backward. Dan satu hal yang ingin saya jelaskan di sini, biasanya kalau misalnya kita di Microsoft Word itu cukup menekan Ctrl Z akan mundur ke 2 langkah sebelumnya, bahkan ke 4 langkah dan 6 langkah sebelum kita melakukan hal tersebut. Berbeda dengan Microsoft Word, di Photoshop ini tidak berlaku demikian. Ketika kita misalnya kita sudah memotong atau crop, kita tekan C, nah ini dia. Misalnya kita potong, ini muka orang ini paling saya, kalau bahasa Pontianak itu risau ya. Nah, saya potong saja gini, kita jadikan dia kelinci percobaan kita. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita ubah warnanya menjadi hitam putih, black and white. Oke. Kemudian kita gelapkan lagi. Nah, misalnya seperti ini. Dan ternyata sampai di sini kita ingin mengembalikan ke beberapa langkah sebelumnya, atau kita mengembalikan ke keadaan sebelum kita crop. Jadi kalian cukup tekan CTRL plus ALT plus Z. Jadi CTRL ALT-nya kalian tahan, kemudian Z berulang kali. Ini kembali lagi berwarna. Nah, seperti itu. Oke. Kalau ingin maju ya kita lihat di sini itu adalah Shift, Ctrl, dan Z. Kita majukan ke bagian yang sudah dipotong. Bentar. Nah, jadi begitu ya. Tapi kalau misalnya kalian hanya menekan Ctrl Z, maka hanya akan seperti ini. Nah, tidak akan ada perubahan. Nih. Oke. Seperti itu dia ya. Tapi kita ingin mengembalikan, nah seperti ini. Ctrl Z ya hanya seperti ini, satu langkah sebelumnya. Tapi kalau Ctrl, ALT, dan Z akan kembali ke awal. Begitu. Selanjutnya adalah, bentar kita lihat dulu. Ada cut, Ctrl plus X, ini wajar lah ya, sudah kita pahami semuanya. Kemudian copy juga kita sudah paham. Copy market, ada paste itu paste itu Ctrl plus V itu juga sama. Selanjutnya ada fill menggunakan Shift plus F5, ini jarang saya gunakan. Nah, yang paling sering saya gunakan adalah free transform di sini. Free transform ini fungsinya untuk apa? Biasanya untuk membesarkan atau mengecilkan ukuran, kemudian untuk memutar rotasi juga bisa, kemudian
Untuk apa lagi ya, misalnya untuk memindahkan posisi juga bisa free transform ini. Saya contohkan kepada tulisan ya, misalnya kita di bagian background, layarnya kita klik di teks ini, oke, kemudian kita tekan Ctrl T. Nah, maka akan timbul kotak seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita setelah Ctrl T tadi itu, misalnya kita ingin membesarkan atau mengecilkan, ya biasalah seperti ini. Selanjutnya ingin rotasi, misalnya, ini karena terlalu ini ya. Nah, kita kembalikan dulu. Selanjutnya ketika kita ingin membuat tulisannya miring 90 derajat, 180 derajat, itu juga bisa. Kalian cukup tekan Ctrl T, selanjutnya klik kanan. Nah, akan muncul ini, rotate 180 derajat. Kita back lagi, kemudian rotate lagi 90 derajat. Nah, seperti ini. Jadi kalian tidak perlu ke image, kemudian image rotation, itu tidak perlu. Jadi cukup dengan menggunakan Ctrl T, kemudian klik kanan, dan kalian sudah bisa memutarnya. Bahkan untuk flip juga bisa ini, horizontal dan vertikal. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, apalagi ya, saya kalau misalnya seperti ini, saya lupa ini apa-apa saja shortcut yang biasa saya gunakan. Ya, auto tone itu menggunakan shift, Ctrl plus L, auto kontras menggunakan ini, dan semuanya sebenarnya sudah ada di sini ya. Tinggal kalian lihat saja. Ini merge down, merge visible ini fungsinya untuk menyatukan beberapa layer yang ada di sini. Saya contohkan, misalnya saya ingin menyatukan tulisan dan backgroundnya menjadi satu layer. Ini kita enter dulu. Nah, cukup kalian merge visible dan langsung akan menyatu. Ini tidak akan bisa berubah lagi posisinya ketika kalian sudah satukan. Ingat ya. Jadi sebelum kalian satukan itu, pastikan bahwa posisinya sudah benar, kemudian tidak perlu diubah lagi. Dan itu ketika kita lakukan merge visible itu biasanya ketika sudah banyak layer, terlalu banyak layer di sini, maka harusnya kita satukan. Oke, kita Ctrl Z lagi. Selanjutnya di bagian tipe bisa kalian lihat ini tidak ada. Kemudian select all itu menggunakan Ctrl A, layers, dan semuanya ada di sini. Filter juga ada menggunakan keyboard, shortcut keyboard di sini, 3D, dan di sini juga ada view. Nah, biasa juga saya menggunakan Ctrl R di sini biasanya kalau misalnya ini tidak muncul. Apa istilahnya? Penggarisnya tidak muncul di atas dan di sini. Saya biasanya menggunakan Ctrl R. R nih. Oke. Selanjutnya extra, Ctrl H, kemudian action, dan lain-lain. Jadi seperti itu ya, shortcut-shortcut yang ada di dalam apa istilahnya Photoshop. Dan satu lagi Ctrl J kalau tidak salah, itu untuk mengcopy. Nah, jadi untuk copy layer itu ada dua. Biar ada dua seperti ini, adalah dengan cara menekan Ctrl J. Nah, kalau misalnya kalian mau menyatukan ini tadi menggunakan merge ya semuanya ke apa istilahnya, ke backgroundnya. Oke, cukup sampai di sini saya rasa pengenalan shortcut yang ada di Photoshop. Selanjutnya akan kita bahas lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih yang sudah menonton.